Lebih-lebih pada kondisi COVID sekarang ini. Nah, untuk itu kita harus syukuri, dan bagaimana kita bersyukur dan mengimplementasikan terima kasih kepada pemimpin kita ini. Saya berharap kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak penggerak UMKM dan IKM kita ini supaya terus bergerak ya untuk memajukan masyarakat kita, keluarga kita Lombok Tengah ini, dan bagaimana ke depan mudah-mudahan berkah daripada kehadiran beliau pagi ini, mudah-mudahan kegiatan Car Free Day ini terus akan kita upayakan tingkatkan. Namun memang setiap berapa lama sempat ditutup sementara karena kondisi COVID ya. Tetapi saya berharap di tengah kondisi ini tentu tadi saya lihat masih banyak yang tidak menggunakan masker ya, supaya kita saling mengingatkan. Dan saya ingin ibu-ibu dan bapak dari UMKM menjadi pelopor juga untuk penerapan protokol COVID-19 ini ya. Karena percuma kita berproduksi tetapi kalau kondisi kesehatan kita tidak bagus, tidak baik gitu. Nah, sehingga kita harus antisipasi semua. Nah, untuk itu sekarang kita mohon bimbingan, arahan, petunjuk nanti daripada Bapak Gubernur kita ya, yang sungguh sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur, baru tadi malam saya dikasih tahu. Nah, makanya langsung tadi buru-buru pakai sepeda motor ke sini. Ini luar biasa, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Gubernur, selamat datang di tengah-tengah masyarakat Bapak ya, Bapak yang ada di Kabupaten Lombok. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih, kami sangat bangga, dan insya Allah ini akan menjadi support semangat yang sangat luar biasa bagi kami untuk terus bisa aktif, bisa produktif, dan bisa berinovasi dalam berbagai hal untuk memperbaiki situasi kondisi keadaan kehidupan kami masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Demikian ungkapan dan ucapan selamat datang dari kami mewakili seluruh masyarakat Lombok Tengah, Pak Gubernur. Dan mohon berkenan sepatah Pak, jangan terlalu terpaku mau ketua kalau ada unek-unek sampaikan petunjuk kepada kami yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu ketua mau siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, terutama abang saya Pak Bupati Lombok Tengah ini, saya belum pernah makan nasi mandi seenak ini. Enak sekali, betul-betul enak, bukan basa-basi. Oleh karena itu saya ingin melanjutkan mencicipi nasinya. Sambutan saya serahkan kepada Ibu Gubernur saya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Bupati. Oh ya Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Suhaidi beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Sekda beserta Ibu, yang tentu saja saya hormati, saya sayangi Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah, dan yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan UKM, ibu-ibu yang tergabung dalam ikatan ikatan usaha kecil dan menengah ya Lombok Tengah. Baik yang mungkin yang hadir di sini yang berasal dari Agro semua, dan Bapak Ibu semua, ada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Provinsi beserta jajarannya, perindustrian dan lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan pujian kita hanya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir bersilaturahim di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah kedatangan kami pertama kali di Pasar Bencingah di sini atas undangan ya dari ibu-ibu IKM Lombok Tengah yang beberapa hari yang lalu mengunjungi kami di Mataram. Saya dan Pak Gubernur sering ya ikut datang ke acara Car Free Day di Mataram. Kita juga sering jalan-jalan, olahraga di sana, dan
terus terang saya juga baru tahu bahwa di Lombok Tengah juga diadakan Car Free Day seperti ini, seperti di Mataram. Jadi senang sekali kami bisa ikut hadir bersama masyarakat melihat kegiatan dan alhamdulillah ya, walaupun pandemi Covid, tapi kegiatan yang dilaksanakan bersama masyarakat ini masih tetap berjalan dalam rangka juga tetap menjaga agar perekonomian tetap berjalan dengan lancar. Mungkin yang memang harus tetap kita perhatikan adalah protokol kesehatan, tetap melaksanakan jaga jarak, menjaga dari kerumunan, menggunakan masker ya, dan mencuci tangan. Itu insya Allah kita tetap harus perhatikan karena walaupun kondisi ya, alhamdulillah di Lombok Tengah bukan termasuk daerah yang merah ya, alhamdulillah tetap bisa dijaga, tapi kita tetap harus menjaga agar tidak terjadi penularan. Teman-teman semua, rekan IKM, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa produk-produk dari ibu-ibu yang ada di IKM ini alhamdulillah sudah kami lihat dan semuanya sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu nih. Ini ibu-ibunya bersemangat sekali ya, sampai datang ke tempat kami menunjukkan produk-produknya dan sudah kami icipi dan semuanya enak-enak Pak Bupati ya. Sambalnya enak, kemudian kue-kuenya ya, kualitasnya luar biasa. Jadi kami bangga sekali bahwa ibu-ibu ternyata dengan ketekunannya dalam berusaha memperbaiki terus kualitas produk, memperbaiki kemasan, memperbaiki packaging, insya Allah produk-produknya bisa kita banggakan jadi salah satu produk andalan kita. Dan pemerintah tentu saja berkewajiban untuk membantu teman-teman IKM ini, dan salah satu diantaranya adalah dengan platform, dengan program NTB Mall. Jadi mungkin sudah disampaikan, sudah diketahui bahwa kita kalau ingin produk kita lebih banyak lagi dicapai atau diketahui masyarakat luas, kita harus menggunakan platform digital, harus berjualan secara online gitu ya. Salah satu caranya yang sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perdagangan, adalah mengajak teman-teman UKM, teman-teman DKM ini untuk bisa bergabung dalam NTB Mall. Sudah beberapa yang masuk dan mudah-mudahan sudah ada peningkatan dari omset penjualannya dengan melalui NTB Mall, dan saya mengajak yang belum untuk ikut mendaftar. Pada hari ini mobilnya sudah datang ke sini, ke teman-teman di lapangan Tansura ini. Mudah-mudahan yang belum bisa mendaftar untuk ikut mendaftarkan produknya dijual di NTB Mall. Karena memang kita ini harus terus belajar ya. Yang tadinya mungkin tidak tahu cara berjualan lewat online, saat ini kita belajar dan bagaimana supaya bisa memenuhi permintaan-permintaan besar maupun kecil, banyak maupun sedikit ya, melalui platform ini. Dan saya harap dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan nilai tambah, memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, dan memberikan akses yang lebih banyak lagi ke berbagai pihak yang bisa mendukung untuk produk-produk yang lebih bagus, pemasaran yang lebih baik, dan insya Allah NTB-nya semakin gemilang. Mungkin itu sekedar pembukaan saja dari kami. Jika ada yang ingin menyampaikan aspirasi atau kebutuhan atau permintaan, saya pikir bisa disampaikan pada saat ini. Alhamdulillah ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, ada Pak Kadis, Pak Sekda, dan lain-lain yang mungkin kita harapkan bisa membantu. Demikian, terima kasih banyak atas acara yang sudah dilaksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih Pak Gubernur dan Ibu Gubernur.
Selanjutnya dalam kesempatan ini kita berikan kesempatan, mungkin ada yang mau menyampaikan usul ataupun juga permohonan ya dari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dari IKM maupun UMKM Lombok Tengah. Kita berikan kesempatan mungkin 3 orang saja ya, 3 orang ya, perwakilan, tapi jangan semua lah ya, 3 saja. Berapa? Oke, silakan. Mana anak mic-nya mana? Ayo Pak Satria dulu. Ayo. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur NTB beserta Ibu Gubernur. Yang saya hormati Bapak Bupati Lombok Tengah beserta Ibu Bupati. Yang saya hormati Pak Sekda Lombok Tengah. Yang saya hormati pula dari Dinas Perindustrian Provinsi dan Dinas Koperasi Provinsi dan Dinas Perindustrian Lombok Tengah dan Dinas Koperasi Lombok Tengah. Mungkin saya lebih memperkenalkan nama dulu. Nama saya Pak Sutradi. Saya selaku Ketua Koperasi Muara Kreatif Lombok, Pak. Ketua Koperasi Lombok Tengah. Ketua Koperasi Muara Kreatif Lombok. Yang kita terapkan di sini, Pak, masalah syariah, Pak. Produksi syariah. Yang saya mau pertanyakan di sini sama Bapak Gubernur, satu, supaya pergubnya sejauh mana, supaya lebih dipertajam lah, jangan sampai pergub tapi kita masih belum tahu ya sejauh mana ya sasarannya untuk kami selaku forum IKM maupun UMKM yang ada di Lombok Tengah. Dan 2, masalah bela beli produk lokal, dimana kita supaya secara realisasinya ya, jangan sampai kita cuma mendengar aja bela beli produk lokal ya, cuma realisasinya belum juga kita kena imbasnya gitu. Gimana cara masuknya, karena di Lombok Tengah yang 8 produk unggulan kayak tenun, gerabah, perak, terus ada lagi rotan ketaknya, ada lagi produk kulit kita yang ada di perayaan dibina sama Perindak Lombok Tengah, ada lagi batik sasambo kita Lombok Tengah. Kita belum merasakan ya salah bela beli produk lokal. Terus 3, yang saya mau pertajamkan lagi, tidak lanjut dari Bapak Menteri Pariwisata yang kemarin hadir di desa kami di Desa Seperare, masalah event mingguan, event bulanan, kalau bisa kita tunjukkan bahwa kita dari sekarang supaya menampakkan produk yang 8 produk unggulan itu kalau bisa di Mandalika. 4, kami juga kepingin masih ya terpancing juga sama Bapak Menteri kemarin supaya diusahakanlah kami ini masalah kerjasama dengan desain, apalagi Bapak Menteri kemarin sampai desain internasional katanya. Ini perlu sekali, itu juga sangat penting, kita sangat butuh karena kita punya kain, cuma bahan bakunya kain, kita kan butuh turunannya, mungkin ya di baju, di turunan, jadi tas, ya dan lain-lainnya. Dan kami juga sering mendapat informasi dari TG Mall, ya kita suruh daftar. Cara daftarnya gimana, Bu? Ya?
karena kita masih awal juga, karena kami juga perlu saran-sarannya, petunjuknya dari ibu-ibu, dari bapak-bapak kami yang saya cintai, saya banggakan. Kalau ada NTB Mall di Lombok Tengah juga. Bisa. Di sini juga ada loh NTB Mall. Kalau bisa, Bro, karena sekarang itu magnetnya, ya. Magnet. Makanya saya kumpul sama teman, gimana kita adakan pameran mini gitu, di Seberaro. Mungkin teman-teman agro juga bisa tampil, karena kita pasti lapar gitu. Cuma itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan berikutnya yang lain. Tadi ada 4 poin ya mengenai pergub dan adanya usulan untuk lebih sering lagi diadakan gelaran produk seperti ini, gelaran produk ataupun pameran lah ya yang disampaikan, maupun juga ada fasilitasi beberapa kebutuhan ya penunjang produksi hasil-hasil pengrajin ya, itu mungkin nanti beberapa hal. Silakan singkat, padat, jelas ya. Jangan terlalu bertele-tele. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati Lombok Tengah yang mewakili dari IKM Agro, dan ada permintaan dari teman-teman olahan agro untuk Bapak Bupati dan pejabat-pejabat yang terkait untuk olahan agro, bagaimana caranya agar produk-produk olahan agro bisa dilirik oleh tamu-tamu dari luar dengan cara agar dibuatkan tempat atau wadah di mana semua olahan agro di sana bisa berkumpul untuk berjualan, agar tamu-tamu yang datang bisa datang di satu tempat, jadi puas untuk memilih aneka makanan yang diolah oleh pelaku UKM di Lombok Tengah. Cuma itu Pak Bupati, terima kasih. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman untuk IKM Lombok Tengah ingin bertanya ke Bapak Gubernur tentang pergub bela beli produk NTB, di mana kami merasa itu belum bisa dilaksanakan, terutama di Lombok Tengah ini. Jadi kami mohon untuk pergub itu benar-benar bisa dijalankan supaya produk-produk teman yang ada di Lombok Tengah ini tidak hanya berjalan di tempat saja, karena banyak sekali produk-produk teman yang sudah Bapak lihat sendiri, produk-produk kami tidak kalah dengan produk-produk luar. Jadi kami nantinya punya pemasaran, karena tidak mungkin kami itu bisa bekerja di dapur, bisa IT dan bisa pemasaran. Jadi kami juga ingin kayak di NTB Mall itu nanti bantuan dari provinsi untuk kami pelaku IKM Lombok Tengah itu ada. Jadi kami tidak hanya diberikan pelatihan Bapak Gubernur, kami juga butuh bimbingan, butuh binaan. Jadi nanti ada dari provinsi, contohnya kemasan-kemasan kami ini belum begitu sempurna. Nanti dari pihak provinsi bisa membantu kami datang ke Lombok Tengah, karena kami belum punya desain grafis di Lombok Tengah untuk teman-teman kami ini. Jadi itu keluhan utama dari produk-produk yang ada di Lombok Tengah ini, IKM dan UKM-nya, masalah kemasan dan masalah pemasaran. Kami bangga punya NTB Mall, tapi kami juga mau di Lombok Tengah ini karena biasa menjadi sentra dari perekonomian menuju MotoGP 2021. Jadi ada kebijakan dari Bapak Gubernur untuk kami-kami yang ada di Lombok Tengah ini supaya produk-produk kami punya juga seperti apa yang ada di bawah ini. Mungkin itu saja keluhan dari kami di IKM Lombok Tengah. Ada tambahan sedikit dari teman Niki. Terima kasih atas kesempatannya. Sebentar saja Pak Gubernur. Ini harapan kami untuk Pak Gubernur. Kami berharap bisa diberikan
mobil promosi Pak, sehingga ketika Pak Gubernur ada acara ke Sumbawa, kami bisa juga ikut Pak. Oi. Mudah-mudahan sih, tapi ini harapan kami. Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, sudah 4 yang telah diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan beberapa usul dan pendapatnya. Selanjutnya mungkin mohon berkenan Pak Gubernur. Jadi pertama tadi masalah pergub, ya. Kemudian yang kedua ada beberapa permohonan untuk difasilitasi, ya. Tadi ya termasuk juga diantaranya ada mobil, ada apalagi tadi tempat berjualan, ya, tempat gelar produk ataupun semacam etalase tempat ini, ya. Nah, nanti ada kita insya Allah akan kita siapkan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya izin buka masker supaya nafasnya lebih. Jadi Bapak dan Ibu, tadi selintas saya mendengar tentang pergub untuk memprioritaskan produk dari lokal kita NTB, ya. Memang ini nggak gampang, karena otak kita itu sudah terbiasa membeli dari luar. Dan ini bukan hanya persoalan Lombok Tengah, bukan hanya persoalan Nusa Tenggara Barat, tapi persoalan Indonesia secara keseluruhan. Kadang-kadang kita memproduksinya di Indonesia, kasih packagingnya di Singapura, jual balik lagi ke Indonesia, Pak Bupati. Nah, coba bayangkan kalau nanti saya sama Pak Bupati tentu saja punya semangat yang sama, semua nanti hotel atau penyelenggara MotoGP, Superbike, kemudian international events yang lain. Apalagi kemarin sebagai laporan Pak Bupati, Pak Menteri Pariwisata akan menyelenggarakan kegiatan di Lombok Tengah, di NTB ini hampir setiap pekan menjelang MotoGP ini. Nah, kenapa produk lokal itu jarang dipakai? Pertama, tentu saja nggak mungkin produk lokal itu mampu bersaing dari segi kualitas dan dari segi harga dibandingkan dengan pemain besar. Oleh karena itu kemarin kita sudah coba dengan jaring pengaman sosial Gemilang, JPS Gemilang. Kita panggil dulu BPK, BPKP, polisi, jaksa, supaya jangan mempertanyakan kenapa Pemda membeli produk yang harganya lebih mahal, kualitasnya lebih jelek. Padahal kalau kita lihat semua negara berkembang punya pengalaman yang sama. Untuk maju ada namanya cost of learning, biaya pembelajaran. Kalau bukan kita yang mencoba memberikan kesempatan, siapa lagi? Oleh karena itu secara bertahap mulai dipikirkan. Nah, di dinas-dinas kita misalnya harus dimulai dihidangkan produk-produk lokal. Sudah terbiasa kepala-kepala dinas itu maunya gampang saja. Dari luar, karena sudah ada pemain yang jadi temannya, kadang-kadang dapat fee juga. Nah, dapat hadiah ini itu dan lain sebagainya. Ini yang harus dirubah pelan-pelan. Karena memang betul kadang-kadang minyak goreng dari luar harganya lebih mahal. Ya nggak mungkin dibandingkan dengan ibu-ibu yang bikin minyak goreng 10 botol dengan yang punya pabrik kelapa sawit jutaan hektar. Tentu harganya akan lebih murah. Tapi kalau ada keberpihakan, tidak apa-apa. Kita bayar harganya sedikit lebih mahal, kualitasnya mungkin lebih di bawah, tapi akan banyak tenaga kerja lokal tersedia lapangan pekerjaannya. Nah, semangat itu harus datang dari gubernur, dari Pak Bupati, terutama Pak Sekda nih. Nah, Sekda harus plototin untuk semua OPD-OPD kabupaten dan di provinsi ini untuk menggunakan produk-produk lokal kita. Nanti saya sama Bupati ngomong sama hotel, pedagang-pedagang untuk lebih mengedepankan produk-produk kita. Kalau bukan kita yang mulai, Bu, nggak akan ada. Nah, apalagi ternyata setelah kita lihat tampilan-tampilan dan rasanya, waduh, kalau nggak malu saya di depan ibu-ibu, habis nih makanannya saking enaknya. Oleh karena itu sekarang kami berikhtiar dengan NTB Mall. Jadi yang kecil-kecil UKM-UKM ini Pak Bupati bisa juga nanti ada NTB Mall di Lombok Tengah, Pak Kadis Perdagangan. Saya sering ingatin para kadis ini, bapak-bapak ini bukan kadis kabupaten baru yang namanya NTB, tapi harus bersinergi dengan kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Jadi kalau ada NTB Mall di Lombok Tengah, semua produk UKM Lombok Tengah itu diambil dulu oleh pemerintah. Nah, didistribusikan lewat NTB Mall atau BUMDes kita. Nah, dari situ tentu kalau ada kurang-kurang dikasih masukan, dikasih pendampingan, dikasih permodalan dan lain sebagainya. Untuk seiring berjalannya waktu pasti akan ada ide baru, inovasi baru, dan ketika sudah mantap betul, baru nanti kita minta Dinas Perdagangan Kabupaten dan Provinsi itu menghidangkan, menjajakan
produk-produk lokal kita ini ke Jawa Barat, ke DKI, ke Jawa Timur, baru seru dinas perdagangan kita tuh begitu. Nah, tapi kita tidak mungkin menghidangkan pada audiens yang lebih besar kalau belum kelihatan kualitasnya bagus dan harganya kompetitif. Dan itu harus ada pembelajaran, Bu. Nah, saya kira Pak Bupati punya semangat yang sama, Pak Sekda punya semangat yang sama. Kita mulai, karena kalau kita nggak mulai-mulai, nggak akan ada kesempatan. Jadi beli dulu oleh Pemda. Kalau Pemdanya nggak beli, nggak bisa. Nah, udah bayarnya belakangan kadang-kadang. Nah, bahkan kita punya Bank NTB nanti akan punya, nanti dibeli dulu, dibayar oleh Bank NTB. Bank NTB yang kita minta nagih pada pembeli-pembeli dan lain sebagainya. Kalau begitu insya Allah akan menyemangati UKM-UKM. Ini nggak gampang, Bu, tapi kita harus mulai. Nah, mudah-mudahan kontraktor lokal, nah ini kadang-kadang kita juga Pak Bupati, kita sudah kasih pekerjaan kepada kontraktor lokal, ternyata dia jual lagi proyeknya pada, nah yang kayak gini-gini akhirnya banyak, bukan kita ada pekerja-pekerja yang dapat pengalaman, ternyata dia senang pakai VVA aja, nggak pernah jadi pengusaha beneran. Nah, tapi saya lihat Ibu Yu, makanya saya bilang sama Bu Gubernur ini, ITDC itu masih banyak ruang yang tidak dimaksimalkan oleh UKM-UKM kita. Saya tanya ITDC, katanya, oh ini dikelola Pemda Lombok Tengah. Saya tanya Pemda Lombok Tengah, oh ini ITDC dan lain sebagainya. Makanya saya putuskan kemarin, saya ngomong sama dirutnya, semua UKM-UKM itu lapaknya mendingan kasih ibu-ibu aja. Nah, kalau ibu-ibu Dekranasda, pasti mereka agak sungkan. Apalagi ini dua ibu ini kompak banget kayaknya. Nah, ya Pak Rohel ya. 2024. Nah, jadi ini betul-betul diserahkan pada ibu-ibu. Nah, pasti bisa, mereka ulet-ulet. Dan saya lihat produk-produk dari Lombok Tengah ini Pak Bupati luar biasa. Oleh karena itu saya yakin betul ya kalau dikasih kesempatan, ini hampir sama semangatnya, bukan hanya kue, tapi yang lain-lain juga bisa. Makanya sengaja kita bikin sepeda motor listrik itu bukan berarti kita akan serta-merta punya pabrik sepeda motor listrik yang hebat-hebat. Tapi ingin mengajarkan pada orang kita, jangankan kue, motor listrik yang canggih saja orang Lombok bisa bikin. Woi, tepuk tangan. Jadi jangankan kue, sepeda motor listrik yang itu bisa dibikin oleh teman-teman dari Bima, dari Sumbawa dan lain sebagainya. Supaya percaya diri. Awal coba masa masker ini kita harus beli dari Bandung. Masa alat pelindung diri yang paling sederhana saya belum cek nih di rumah sakit di Praia nih. Tiang untuk infus saja kita beli dari Jawa Barat. Tiang. Ini bukan tiang saya ya, tiang ini. Nah, kalau tiang saja kita beri dari luar, ekonomi kita nggak bergerak. Oleh karena itu saya salut memberikan apresiasi pada Ibu Ketua Dekranasda Lombok Tengah ini yang menyemangati kami untuk datang hari ini. Bukan saya sebenarnya Pak Bupati, tapi ibu-ibu connection. Nah, kalau ini sudah jadi, ini ada pasar yang diciptakan oleh pemerintah. Nah, kalau mulai begini nanti mulai kreatif, nah, semangat dan lain sebagainya, sehingga ada percaya diri. Dan ini bukan terminal akhirnya. Setelah ini Dinas Perdagangan supaya jangan hanya gaji-gaji rutin aja yang diterima. Kasih 6 bulan ke depan, bukan hanya menjual produk lokal di sini, tapi mulai dijajakan di Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Jatim. Setelah itu tahun depan mungkin ke Amerika, ke Saudi, umroh tiap bulan untuk jualan. Nah, iya. Jadi tiap bulan jualan bawa produk. Saya kira kalau di Mekah nih pasti laku nih. Apalagi produk-produk tadi apa namanya? Babah Sauki. Wah, Arab-Arab pasti demen makan beginian nih. Nah, jadi tiap bulan kita sponsorin umroh, tapi bukan sekedar mengelilingi Ka'bah menunaikan kewajiban-kewajiban, tapi juga berdagang di sana. Nah, ini saya kira Dinas Perdagangan Kabupaten, Provinsi harus kompak, sering bertemu, sering jalan bersama. Nah, orang kadang-kadang nggak kompak itu karena jarang bersama. Tapi kalau sering bertemu, sering jalan bersama, jadi nanti kalau ada Dinas Provinsi, Bu Nelly, Pak Batur, ini Kepala Dinas UKM, ajak Kepala-Kepala Dinas UKM Kabupaten Kota itu bersama-sama. Nah, insya Allah yang penting kita mulai dulu. Tentu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tapi saya harus izin karena 9:30 saya ada acara di Senggigi ya. Jadi Pak Bupati, mohon pamit terlebih dahulu. Tapi kalau ada mobil-mobil nanti biaya promosi, nah itu penting. Banyak orang kadang-kadang di Singapura, dari luar negeri itu senang segala macam karena ibu-ibunya pengen jalan-jalan juga Pak. Jadi jualan itu alasan aja. Nah, jadi jualan itu alasan aja sebenarnya pengen jalan-jalan ini. Nah, jadi nanti sediakan mobil kalau mau ke Bima bareng-bareng.
karena di Bima itu nanti mungkin ibu-ibu banyak belum pernah ke Bima. Di Bima itu ibu-ibu mau ke sana nggak? Ada namanya Pulau Ular. Nah, Pulau Ular isinya ular semua. Nah, ibu-ibu Lombok Tengah perlu ke sana nih. Nah, lihat apa namanya di Sumbawa Barat. Mungkin ibu-ibu belum pernah lihat tambang emas. Nah, kan ibu-ibu di Ketua Dekranasda Lombok Tengah perlu ngajak anggota UKM kita supaya kita sadar ternyata kita punya gunung emas, punya apa, kaya sekali Nusantara Barat ini. Tapi kalau kita nggak pernah lihat, nggak pernah saksikan, kita inferior aja. Padahal banyak yang kelihatannya kaya itu dapat uangnya dari kita. Apalagi Lombok Tengah ini luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Pak Bupati, karena Lombok Tengah ini jadi epicentrum baru pertumbuhan ekonomi nasional, bukan hanya NTB. Tapi semua event internasional, bahkan Pak Jokowi lewat Menteri Pariwisata mengatakan dengan segala cara kita harus pastikan mudah-mudahan MotoGP bisa terselenggara tahun ini di tempat kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Ibu Ketua Dekranasda, kami harus jalan, takutnya di sana juga sudah nunggu. Mudah-mudahan yang seperti ini kami bukan yang terakhir datang ke sini. Mudah-mudahan nanti diam-diam kami datang ke sini untuk beli makanannya sambil bernostalgia bersama Ibu Gubernur di Lombok Tengah yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Alhamdulillah, kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Kita doakan beliau, semoga beliau tetap sehat walafiat ya, dan panjang dan lebih berkemampuan, diberikan taufik hidayah oleh Allah selalu untuk membimbing kita dan membantu kita masyarakat daerah Lombok Tengah khususnya. Baik, jadi demikian tadi sudah dijawab beliau walaupun singkat tetapi menjawab semua. Dan untuk fasilitasi insya Allah Lombok Tengah akan memfasilitasi produk-produk IKM ataupun UMKM kita yang ada di sini nanti di X Rumah Mutiara yang di depan bandara ya, kita buatkan di sini. Mudah-mudahan NTB Mall juga nanti akan ada di sini. Jadi insya Allah. Jadi kenapa harus di tempat itu? Itu jalur menuju destinasi wisata. Dan insya Allah nanti kalau sudah jalan bypass yang 17,5 kilo dari bandara ke Kute itu sudah jadi, nanti akan dibangun rest area juga. Nah itu semua atas petunjuk dan bimbingan dari Bapak Gubernur kita ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu. Mari kita tutup dengan melapaskan umat doa Suratul Fatihah khusus untuk Bapak Gubernur kita dan Ibu ya beserta keluarga beliau. Dan mudah-mudahan Lombok Tengah ke depan, Nusa Tenggara Barat akan gemilang, akan lebih gemilang ya. Lombok Tengah mudah-mudahan akan bisa menggapai dan mencapai apa yang menjadi hajat, keinginan dan tampaknya. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran langsung dari Becing Hadi Gunapraya, dan semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.